Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Kijo Drono Channel. Pemirsa, di video kali ini saya ingin mereview tentang sejarah dan juga mungkin hal-hal unik dan juga mungkin berbau magis dari Buk Renteng yang berada di Selokan Mataram atau Selokan Vanderwijch. Secara geografis, Buk Renteng berada di perbatasan antara Kecamatan Minggir dengan Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman. Konon bangunan ini ada sejak zaman Jepang dan Belanda juga. Berfungsi mengalirkan air dari Sungai Perogo ke wilayah Sleman bagian barat, yakni Minggir Moyudan, dan sebagian wilayah Bantul. Buk Renteng dan Selokan Vanderwijch dibangun pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, sezaman dengan pembangunan Selokan Mataram. Menurut cerita, gagasan pembangunan itu tak semata demi menyediakan air yang cukup untuk pertanian di wilayah Yogyakarta, melainkan juga taktik Sri Sultan agar warganya tidak dijadikan pekerja romusa. Sebab di zaman Jepang banyak penduduk yang dibawa ke Sumatera, bahkan sampai ke Burma untuk dipekerjakan di perkebunan karet dan teh, serta membangun proyek-proyek guna mendukung perang Jepang melawan pasukan Sekutu. Berkat usaha Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu, warga Yogyakarta terhindar dari kerja paksa. Lebih dari itu, Selokan Mataram yang menghubungkan Sungai Perogo di sisi barat dan Sungai Opak di sisi timur telah membawa banyak kemanfaatan, bukan hanya untuk bidang pertanian, tetapi juga mensuplai cadangan air untuk dikonsumsi. Salah satu keunikan Buk Renteng adalah letaknya yang lebih tinggi dari jalan raya yang ada di sampingnya. Bahkan di salah satu bagian ada semacam terowongan di bawah Buk Renteng yang dijadikan akses. Bangunannya yang unik kerap menyedot perhatian para pelintas kendaraan yang kebetulan melewati arah jalan Balangan Tempel. Sayangnya situs ini kerap kali menjadi sasaran para vandalisme yang tidak bertanggung jawab dan membuat coret-coret yang tidak bermanfaat dan cenderung mengganggu. Bagaimana sejarah tentang Buk Renteng? Pada tahun 1940, Doro Jatun diangkat menjadi Raja Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kemudian pada bulan Agustus 1942, dilantik juga oleh Panglima Besar Tentara Jepang, sekaligus mendapatkan kewenangan mengelola pemerintahan Kesultanan Yogyakarta dengan sebutan Daerah Istimewa atau Kochi dalam istilah Jepang. Pada masa itu Jepang sedang berperang menghadapi pasukan Sekutu, sehingga memerlukan dukungan banyak logistik dalam jumlah yang besar. Akibatnya banyak rakyat yang dipaksa untuk bekerja di perkebunan serta proyek pembangunan seperti jalan hingga bandar udara. Tenaga kerja dari Pulau Jawa banyak yang dipaksa menjadi romusa atau tenaga kerja paksa dan diangkut keluar Jawa bahkan sampai ke Burma atau Myanmar. Melihat kondisi demikian, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 berusaha mencari cara untuk menyelamatkan rakyat Yogyakarta. Kemudian ia menyampaikan usulan ke pemerintah Jepang untuk membuat saluran irigasi untuk mengatasi pertanian di Yogyakarta dengan dalih agar daerahnya bisa menghasilkan bahan pertanian yang banyak dan bisa disetor ke pasukan Jepang. Ternyata usul tersebut diterima, bahkan mendapatkan dukungan dana dari pemerintah Jepang. Akhirnya pembangunan Selokan Mataram dimulai dengan mengambil air dari Sungai Perogo. Sedangkan Buk Renteng yang merupakan bagian dari Selokan Vanderwijch merupakan saluran dari Selokan Mataram yang mengarah ke selatan mengairi daerah Sleman Barat. Dengan kecerdikan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 tersebut,
akhirnya banyak rakyat Yogyakarta yang selamat dari kekejaman Romusa atau kerja paksa yang dilaksanakan oleh pasukan Jepang. Dan bahkan dari pembangunan Selokan Mataram ini justru memberikan atau mendatangkan banyak manfaat untuk masyarakat. Dan alhamdulillah sampai detik ini, sampai hari ini, saya Ki Jodrono mengambil gambar dan juga datang sendiri langsung ke lokasi Buk Renteng, masih terawat dengan sangat baik dan juga memang benar-benar masih dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk pengairan persawahan yang ada di kawasan Sleman dan Yogyakarta. Sekaligus bisa menjadi destinasi wisata yang menarik sebenarnya kalau misalkan lebih dikelola dan dioptimalkan dengan baik. Karena saya sendiri sebagai orang luar daerah Yogyakarta sangat terkesan dan merasa senang sekali melihat keunikan dari Buk Renteng yang ada di Sleman, Yogyakarta ini. Adapun cerita-cerita yang menurut warga masyarakat sekitar, ya memang karena ini termasuk bangunan lama ya atau situs, ya biasa ada cerita-cerita mistik katanya di seputaran Buk Renteng ini. Sehingga kalau misalkan warga masyarakat yang lewat tengah malam melalui kawasan ini memang harus berhati-hati, ya juga berdoa ya, karena kalau pas kondisi sepi mungkin juga bisa mengganggu konsentrasi. Tapi itu semua hanya cerita, kebenarannya wallahu a'lam bishawab. Terima kasih bersama saya Ki Jodrono Channel. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan bisa menjadikan suatu saat datang ke tempat ini melihat langsung kondisi Buk Renteng. Salam sehat, salam semangat, salam persatuan dari Ki Jodrono Channel. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.